Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran daring kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu empati itu mudah, menghormati itu indah. Adapun sebelum kita memulai pelajaran, kita kirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada yaumil akhir nanti kita harapkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah, kita sebelum mulai pelajaran kita sudah berdoa, dan tak lupa anak-anak sekalian ya, di rumah walaupun kita tidak belajar di kelas atau tatap muka, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, yaitu setelah beraktivitas kita cuci tangan, kalau kita keluar rumah kita menggunakan masker, dan jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga imun kita tetap bertambah, tetap kuat. Baiklah, kita mulai belajar. Itu empati itu mudah dan menghormati itu indah. Sebagaimana biasa, sebelum mulai pelajaran, kita harus tahu dulu apa yang harus kita capai dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah 3 kali pertemuan, ya sudah 3 kali mengerjakan soal. Sekarang pertemuan keempat, yaitu tentang empati. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini yaitu, pertama, kalian mampu memahami apa itu sikap empati, serta pentingnya sikap empati. Kemudian, kita dapat atau siswa dapat menerapkan perilaku terpuji empati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu empati nanti ya, bagaimana cara kita menerapkannya, bagaimana kita menjadikan empati itu suatu sikap pribadi kita yang kita teladani, yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita tidak memiliki sifat empati atau tidak memiliki sifat kepedulian terhadap orang lain. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, kita mulai menelaah, mulai memperhatikan, mulai menganalisa apa itu pengertian empati. Empati adalah definisinya ya. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Ulang lagi ya, empati itu adalah keadaan mental. Mental itu jiwa yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Misalnya ya, orang sedih, kita merasakan kesedihan. Jadi seperti kita juga sedih. Kemudian orang mendapatkan musibah atau orang mendapatkan ketidakenaan atau orang sakit, kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh mereka tersebut. Jadi perasaan atau pikiran atau keadaan mental yang merasa sama dengan orang lain. Kemudian itu secara definisi ya. Sekarang dalam istilah lain, empati itu dapat kita artikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi dalam istilah lain, empati itu ya dapat diartikan sebagai kemampuan diri kita untuk menyadari atas perasaan seseorang, lalu kita bertindak untuk membantunya. Itu ya, jadi pengertian dasarnya apa, kemudian ada pengertian lain daripada empati. Jadi simpel ya. Empati itu pada dasarnya kita tuh ikut merasa dalam perasaan orang lain atau dalam keadaan yang terjadi pada diri orang lain. Itu namanya empati. Jadi ini pengertian empati
bisa nanti kita definisikan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita pahami ya, kita terapkan baik itu dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kemudian ada ayat dan hadis yang terkait dengan perilaku empati. Jadi dari hadis dulu ya, kita kalau ayat itu An-Nisa, Quran surat keempat ayat ke-8 itu menjelaskan tentang empati. Tapi ini hadis kita bahas saja duluan di atas ya. Karena ayat dan hadisnya yaitu hadis riwayat Bukhari. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'mini nulil mu'mini kalbunya niyasaddu ba'duhu ba'don. Riwayat Bukhari ya. Artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata. Jadi dari An Abi Musa radhiyallahu anhu itu qala. Jadi dari Abu Musa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa arti sabdanya? Apa perkataannya? Perkataan beliau itu al-mu'mini nulil mu'mini kalbunyan yasuddu ba'dahu ba'don. Ya, jadi orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan atau saling menguatkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang mukmin itu antara yang satu dengan yang lain itu adalah bagaikan satu bangunan. Kalau satu bangunan itu satu bagian yang rusak, kita juga ikut merasakan kerusakannya. Atau satu bagian yang sakit, kita juga ikut merasakan sakitnya saudara kita. Jadi ini hadis yang menjelaskan tentang empati, menjelaskan bahwa seorang mukmin itu adalah bersaudara atau saling menguatkan, saling mengokohkan antara satu yang lain. Jadi kalau yang lainnya jatuh atau roboh atau istilahnya nggak kuat ya, kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin kita wajib membantunya. Kemudian yang kedua, kalau tadi hadis yang menjelaskan tentang empati ya nak ya, yang dikena oleh Bukhari. Kedua yaitu Quran An-Nisa ayat 8. Ingat An-Nisa itu surat keempat. Jadi surat keempat ayatnya ayat ke-8 yang menjelaskan tentang empati. Rasa peduli kepada seseorang atau kepada sesama kita. Apa arti ayatnya menjelaskan ini? Ayat yang menjelaskan ini kita baca juga ya. Atau bisa kalian lihat kalau kalian di buku kita ada atau kita buka Al-Quran kita yaitu di An-Nisa ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadarul kismata ulul kurba wal yatama wal masakin wa nufar zakuhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Jadi wa iza hadarul kismata artinya apa itu? Dan apabila sewaktu pembagian itu ya. Nah, pembagian apa di sini? Di sini mungkin pembagian harta warisan atau pembagian wasiat atau hibah dari satu keluarga. Ya, ulul kurba. Hadir beberapa kerabat. Ulul kurba itu hadir beberapa kerabat. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, farzakuhum minhu. Maka berilah mereka. Ya minhu itu mereka. Dari harta itu. Wakulu lahum qaulam ma'rifa dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ketika hadir pada saat pembagian warisan disaksikan oleh beberapa kerabat kita, ada anak-anak yatim, ada fakir miskin, maka mereka juga kita beri sekedarnya. Jangan dia melihat aja pembagian, mereka tidak diberi apa-apa. Itu namanya kita merasa empati kepada mereka. Ya, kepada siapa mereka itu? Di sini orang miskin, kemudian anak yatim. Itu tanda kita apa? Tanda kita sayang, tanda kita peduli, tanda kita empati kepada beliau. Kepada mereka yang dua macam itu. Itu nak ya.
Jadi pada saat pembagian harta kita disuruh atau diperintahkan Allah dalam An-Nisa surat 8 ini kita ikut memberikan. Jangan mereka menyaksikan aja ya. Pada saat kita pembagian ada hadir beberapa kerabat, anak yatim, orang miskin, kita beri bagian juga anak-anak yatim tadi dan orang miskin. Ini ayat yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita peduli atau turut merasakan kesedihan atau kesusahan orang. Karena kalau anak yatim itu ya biasanya udah ditinggal orang tua, hidupnya berkekurangan, apalagi orang miskin. Orang miskin itu orang yang punya penghasilan tapi dia tidak mencukupi kebutuhannya, itu miskin ya. Jadi kepada kedua orang ini ya pada saat pembagian harta warisan mereka diberi walaupun sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka itu dengan perkataan yang ma'rufa ya. Ma'rufa itu perkataan yang baik. Jadi ada dua sumber hukum kita, hadis dan Al-Quran yang menjelaskan tentang atau yang memerintahkan kepada kita untuk berempati kepada sesama. Ya, itu Quran surat An-Nisa ayat 8, kemudian hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ini ya, bisa kita lihat, bisa kita baca, kita telaah, kita pelajari kata demi kata dari terjemahannya. Kalau kita sudah mengerti maknanya atau pengertiannya, tentu kita paham, oh itu kita ada kejadian misalnya seperti di Sulawesi ya, di Mamuju itu ada terjadi gempa yang apalagi beritanya lagi hangat sekarang ya, di Kalimantan pula ada banjir itu. Nah, kita berempati, bagaimana cara kita berempati kepada mereka? Ya kita beri lewat sumbangan, kalau kita punya uang. Kan ada sumbangan di jalan, lewat media-media sosial, ada tim pengumpul dana, misalnya ada Kementerian Agama, lewat bendaharanya itu kita mengumpulkan dana untuk membantu teman kita atau saudara kita yang tertimpa musibah. Atau kalau kita nggak punya uang untuk membantu, kita cukup dengan mendoakan. Ketika kita sholat, kita mendoakan saudara kita yang tertimpa atau terkena musibah di Sulawesi dan Kalimantan. Itu contoh kita berempati nak ya. Contoh kita berempati kepada saudara kita. Itu kalau terjadi bencana alam. Pun contoh yang dekat dengan kita misalnya saudara atau orang tua teman kita meninggal dunia. Sering kan kalau kita belajar di sekolah tatap muka ya, anak-anak OSIS itu membawa kotak amal itu untuk misalnya atau OSISnya memberitahukan ke kelas-kelas bahwa kita diminta seikhlasnya untuk membantu saudara kita yang orang tuanya meninggal dunia. Nah, itu bentuk empati kita ya, contoh bentuk empati kita kepada keluarga atau kepada orang tua teman kita yang tertimpa musibah, misalnya tertimpa musibah kematian. Kalau tadi Bu contohkan musibah banjir, musibah gempa yang terdapat di daerah lain di luar provinsi kita. Itu contoh empati nak ya. Jadi definisinya ada, kemudian hadis yang menjelaskan ada, ayatnya ada, kemudian contohnya sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kamu lihat soalnya itu kalau katanya sebutkan contoh ya, contohnya nak ya bisa kita contohkan lewat kejadian kemarin gempa bumi atau banjir, bisa kita contohkan lewat kehidupan sehari-hari, misalnya orang tua teman kita meninggal dunia atau tetangga kita meninggal dunia, kita memberi bantuan walaupun sekedarnya. Ya minimal kalau kita nggak bisa punya materi ya, yang kita bantu lewat tenaga, misalnya membantu menyelenggarakan jenazah, membantu berdoa, dan lain sebagainya. Itu contoh daripada empati. Kemudian sikap empati ini akan timbul apabila. Jadi kapan empati itu timbul? Ya, apabila pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu akan timbul ya, kalau kita merasakan penderitaan, kesusahan, kesedihan orang lain, maka empati itu akan datang atau timbul. Kemudian apabila kita mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Ya, kita merasakan, kemudian kita menempatkan diri kita bagaimana kalau seandainya itu saya, atau bagaimana kalau seandainya itu terjadi di keluarga kita, saudara kita atau tetangga kita. Jadi menempatkan diri sebagai orang yang sedang merasakan penderitaan itu. Kemudian menjadi orang lain yang merasakan ya, dari saya katakan tadi kita merasakan kesedihan, kekurangan ya, penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, walaupun itu bukan saudara kita, bukan tetangga kita, tapi demi kemanusiaan ya, rasa sedih, rasa tidak bahagia ya, rasa penderitaan itu kita rasakan. Itu namanya empati. Empati kita akan timbul apabila kita sudah merasakan
apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya. Jadi Allah menjelaskan tadi ya bahwa kita harus berempati, dijelaskan pula dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi ya, ayat 8, kemudian hadisnya, kemudian dia juga menyuruh manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong, ya. Allah benci kepada orang egois. Apa itu egois? Nah, kembali lagi nanti bertanya apa Bu egois itu Bu? Egois itu ya orang yang mementingkan diri sendiri, atau kata kasarnya atau kata ininya orang yang maunya enak sendiri ya. Apa-apa mau duluan, misalnya kalau antri dia mau duluan nyalip. Nah, itu orang yang egois ya. Apabila dia mau mementingkan kepentingan dia tanpa memperdulikan kepentingan orang lain, itu orang egois dan sombong. Allah benci kepada orang yang egois dan sombong. Maka dari itu ya, Allah menyuruh umat manusia untuk berempati, merasakan penderitaan ya, kesengsaraan atau kesulitan orang lain, dan kita disuruh untuk apa? Untuk membantu, ya Nak ya. Kemudian berikutnya, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perilaku empati itu kapan kita terapkan, kapan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diwujudkan yaitu dengan cara. Pertama, ya, cara kita menerapkan perilaku kita sifat empati itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Jadi kalau orang lain tuh sedih ya, kita itu sedih kenapa? Kita tanya apa permasalahannya. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kemudian membayangkan seandainya aku adalah dia. Atau kebalikannya, membayangkan seandainya dia adalah aku. Ya. Dia itu yang sedang bersedih atau sedang berduka atau sedang tertimpa musibah itu adalah aku. Bagaimana sedihnya kita merasakan ya. Jadi harus kita membayangkannya, tapi tidak dengan membayangkan saja. Yang membayangkan itu biar timbul empati kita dan timbul kita rasa ingin membantu. Bukan membayangkan saja ya, membayangkan dalam arti kata merasakan. Terus dari merasakan itu, membayangkan itu kita punya hati nurani dan punya keinginan untuk membantu dia. Dia itu siapa? Dia itu yang sedang mengalami bencana atau musibah. Kemudian yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, jangan sampai kita sayang ya, nggak boleh dikeluarkan. Tapi kalau punya orang lain kita mau. Ya, itu dia termasuk orang egois. Maunya pengen punya orang sendiri yang dia makan atau yang dia pakai. Tetapi sementara punya dia nggak boleh orang lain yang memakainya, nggak boleh orang lain pinjam, nggak boleh orang lain makan punya dia. Itu namanya egois. Jadi kita berlatih dari keegoisan itu kita buang ya, sehingga kita berlatih mengorbankan milik kita, walaupun itu kita sayang sekali Nak ya. Karena mengorbankan atau memberikan yang terbaik pada diri kita atau milik kita itu adalah perbuatan terpuji dan pahalanya lebih besar ya. Kalau kita memberikan yang terbaik, yang bagus. Jangan memilih ya yang sudah nggak terpakai lagi, yang sudah nggak layak pakai lagi, yang sudah nggak enak dimakan lagi, udah basi, kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu perilaku kita yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu membahagiakan orang lain. Bagaimana kita membahagiakan orang lain? Yaitu dengan cara memberinya, ya, memberikan bantuan berupa materi, berupa santunan, atau berupa nasihat, atau berupa kata-kata bijak, ya, atau berupa tenaga. Itu cara kita membahagiakan orang lain. Jangan kita membahagiakan orang lain dengan menyusahkan dia, ya, apalagi menyusahkan itu tidak boleh Nak ya. Jadi kita belajar membahagiakan orang lain itu bentuk daripada rasa empati yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira itu ya, kita dalam kelas misalnya sering kita lakukan pada waktu kita di sekolah dasar, sampai sekarang kita berkelanjutan sekolahnya di sekolah menengah pertama atau SMP. Sifat ini juga harus kita pertahankan ya, sifat empati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berikutnya, setelah kita perilakunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian terakhir ya, jangan lihat yang terakhirnya aja Nak ya.
Karena empati ini kita bagi dua, materinya minggu depan kita belajar menghormati guru dan orang tua. Karena bab ini materinya ada tentang empati, kemudian ada menghormati guru dan menghormati orang tua. Nah, untuk minggu depannya kita belajar menghormati guru dan orang tua. Kalau mau sekarang ya, nanti pertemuan berikutnya kita materinya habis mungkin ya, atau terlalu cepat ya. Sementara kalian belajarnya nggak maksimal. Kalaupun sedikit ya, bab demi bab, bab satu bab itu ya, kalau bisa itu 2 kali pertemuan. Sehingga kalian benar-benar memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengerti ya. Sehingga kalau kita ulangan nanti atau ujian, kita bisa menjawabnya. Karena materi kita tidak terlalu dipadatkan ya. Jadi Bu kira itu materi yang sudah kita pelajari tentang empati. Nah ya, bagaimana belajar menerapkan empati dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan buang sifat egois yang tidak pantas atau yang tidak baik kita miliki. Karena egois itu merusak tatanan kehidupan. Karena dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sekarang kalian perhatikan, lihat soal-soal latihannya ya. Pertama itu soal latihannya, apa yang kamu ketahui tentang empati. Nah, apa misalnya tentang apa gitu ya, baik empati terhadap lingkungan kita maupun empati itu terhadap di luar lingkungan kita atau di luar provinsi kita. Jadi apa yang kamu ketahui tentang empati. Siap ya, diuraikan, dijelaskan dengan seksama atau dengan sejelas-jelasnya dengan rinci. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memiliki sikap empati? Ya tadi ya, karena kita tidak berdiri sendiri, nah ya. Ajaran agama kita juga mengajak kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi mengapa? Kalau ada kata mengapa, ada jawabannya karena ya, karena kita begini. Nah ya. Kamu uraikan, kamu jawab dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin menalarkan kata-kata dalam pelajaran kita itu ya, sehingga kalian paham apa yang harus kita miliki, mengapa kita harus memiliki sikap empati. Bagaimana kalau misalnya kita tidak punya sikap empati? Kita biarkan aja orang susah, orang menderita, orang terjadi bencana. Bagaimana kalau demikian? Ya, kemudian yang ketiga, soal ketiga, buatlah contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari materi pertama, dari awal kita masuk tadi, saya menjelaskan contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Ini minimal 3 aja ya. Dalam hal apa misalnya ya, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kalian dengarkan dari awal, kalian bisa menjawabnya. Tapi kalau kalian lewat-lewatin ya, sampai ke soal, baru kalian baca, nanti kalian bingung. Bisa jawab tapi sejawab-jawabnya atau sekedarnya kalian menjawab. Tidak sesuai apa yang diinginkan. Atau tidak sesuai dengan apa yang harus dicapai. Seperti awal kita jelaskan tadi, itu dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, sebutkan keadaan yang dapat memupuk sikap empati. Nah, bagaimana keadaan yang dapat memupuk sikap empati itu ya? Keadaan yang dapat memupuk sikap empati pada seseorang. Ya, bagaimana caranya? Sebagai siswa, sebagai anggota masyarakat, supaya kita bisa memupuk ya, memupuk itu diberi apa tuh? Ditumbuhkan, memupuk itu nanti biar subur, berkembang, dan jangan sampai sikap empati itu hilang. Alah masa bodoh, hingga kita hidupnya nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri. Yang penting kita bahagia, yang penting kita enak-enak sendiri ya. Itu namanya egois tadi ya. Jadi bagaimana cara menumbuhkan atau memupuk sikap empati pada diri seseorang ya. Bu kira itu ada 4 soal, soalnya nggak banyak, tapi kalian jawab dengan teliti-teliti, ya, dengan maksimal, dengan kata-kata yang bagus, sehingga kalian mendapatkan nilai yang bagus pula. Ibu akhiri, apabila saya kira itu ya,
pelajaran kita hari ini. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.